Oke, di sini teman-teman langsung saja. Nah, kita akan membuat kategori-kategori seperti ini. Caranya kita masuk ke dashboard admin, lalu di sini kita masuk ke pengaturan barang ya. Dan di sini pengaturan barang, di sini ada beberapa submenu, kita masuk ke menu kategori. Nah, disinilah kita akan membuatnya. Nah, ini ya teman-teman, inilah kategori yang nantinya akan ditampilkan di toko yang ini. Oke, contoh misalkan ini laptop dan notebook ya. Kita lihat di sini, kita cari scroll ke bawah laptop dan notebook. Nah ini ya, nanti kita akan membuatnya sesuai dengan keinginan dan kebutuhan kita. Oke, jangan kemana-mana, simak terus. Yups. Dan di pertemuan kali ini teman-teman, kita akan melanjutkan pembelajaran kita cara membuat toko online di session 7 ini. Karena kemarin di session 6 belum sempat, maka kita akan lanjutkan saja di session 7, yaitu pembahasan kali ini kita akan membuat kategori produknya ya. Di sini menu-menu kategori yang nantinya akan kita buat. Contoh di sini laptop, notebook, komponen dan lain sebagainya. Nanti saya akan rapikan karena di sini masih kosong ya, ke bawahnya juga. Contoh seperti ini. Nah ini tampilannya masih kosong, nanti kita akan bikin. Oke, langsung saja teman-teman, tanpa lama-lama lagi, langsung saja kita akan menuju ke tutorialnya. Silahkan teman-teman perhatikan agar teman-teman paham ya. Kita masuk ke dashboard admin terlebih dahulu teman-teman. Kita masuk ke dashboard admin. Oke, nah setelah kita masuk ke dashboard admin, di sini kita masuk di sebelah kiri sini ada beberapa menu. Di bawah menu beranda admin ada pengaturan barang ya. Kita klik pengaturan barang. Oke, dan kita pilih kategori ya. Jadi teman-teman yang belum mengikuti tutorial sebelumnya, teman-teman alangkah lebih baiknya teman-teman ikuti tutorialnya, karena di step sini ini bahasanya sudah menjadi bahasa Indonesia ya, karena bawaannya adalah bahasa Inggris ya teman-teman. Jadi teman-teman silakan ikuti dari step dari session pertama, yaitu session 1 ya. Oke, kita klik kategori di sini teman-teman. Nah, disinilah kita akan membuat kategori-kategorinya ya. Nah, di sini beberapa kategori ini yang sebagai contoh, ini ada 2 slide ya teman-teman, 2 halaman. Sangat banyak sekali. Oke, di sini akan saya sedikit jelaskan. Ini untuk tabelnya teman-teman bisa kita klik sekaligus, kita bisa rubah ya, ataupun kita nanti satu persatu. Dan di sini ada beberapa kolom, 1 2 3 4 ya, ada 4 kolom teman-teman. Di pertama di sini ada kotak, terus juga di sini ada nama kategori, di sini ada urutan, terus juga di sini ada actionnya ya. Action itu kita yaitu tidak jauh dengan CRUD, nantinya kita bisa mengedit, mengubah dan menghapusnya ya, seperti itu. Oke, sedikit lagi saya akan sedikit jelaskan teman-teman. Contoh di sini ini ada kategori kamera, komponen, terus juga di sini ini ada komponen, terus juga di sini ada tanda panah ya. Nah, ini tandanya adalah ini submenu ya, teman-teman. Submenu dari komponen. Terus juga di sini kalau misalkan di sini yang bawah nih ada komponen, ada monitor dan juga ada T1 ya. Di ini untuk monitor yang ini adalah submenu, dan T1 ini adalah submenu dari monitor. Contoh submenu itu seperti apa sih Bang? Contohnya di sini saya akan perjelas lagi. Kita masuk ke halaman tokonya. Nah, di sini ya, teman-teman. Nah, di sini kita masuk ke komponen. Nah, di sini kan ada submenu ya. Ini adalah tailback, teman-teman. Nah, dan di sini ada lagi submenu ya di dalam tailback ini. Trackball ya, di sini ada dalam trackball, di sini ada beberapa submenu. Contoh di sini ada monitor ya, terus juga printer dan sebagainya. Nah inilah submenu-submenunya nanti yang tadi kita jelaskan di sini. Nah ini yang tanda panah ini adalah submenu-submenunya. Sedangkan kalau yang ini cuman tunggal ya, ini tunggal dari menunya. Contoh di sini kita akan coba lihat lagi, kita masuk toko online-nya. Nah, di sini kita cari kamera. Nah, ini. Jadi di kamera ini enggak ada submenu ya, teman-teman. Beda halnya dengan komponen. Nah, ini ada submenunya. Oke, paham ya? Oke, langsung saja kita akan praktekkan.
Pertama-tama di sini kita akan buat menu yang pertama di sini laptop dan notebook ya. Contohnya di sini saya akan buat di sini saya sudah menyiapkan beberapa menu yang sekiranya dan umum sering dipakai. Saya sudah buat di sini di notepad. Nah ini ya teman-teman, ada 10 kategori. Contoh di sini ada elektronik, fashion anak, fashion muslim, fashion pria, wanita, gaming, handphone, kamera, kecantikan dan kesehatan. Oke, yang pertama di sini saya akan buat menjadi kategori elektronik yang tadi ya. Nah, di sini saya akan buat menjadi kategorinya elektronik. Oke, kita langsung masuk ke dashboard admin dan di sini kita cari dulu teman-teman yang tadi, yaitu di sini namanya, ingat-ingat, laptop dan notebook ya. Oke, kita cari, scroll ke bawah, kita cari laptop dan notebook. Nah, ini ya, laptop dan notebook. Di sini sebenarnya laptop dan notebook ada beberapa kategori, ada yang sebenarnya Windows dan Mac ya. Oke, kita kembali lagi, kita lihat di sini. Nah, ini ada dua ya, ini ada Mac dan Windows. Oke, jadi kita akan rubah saja teman-teman. Caranya seperti apa? Di sini yang paling atas terlebih dahulu ya, laptop dan notebook. Oke, di sini kita klik yang tanda pensil ini. Oke, jangan lupa di sini ada dua opsi ya, karena ada bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Di sini untuk nama kategorinya di bahasa Inggris kita rubah juga teman-teman, yaitu elektronik seperti ini. Ini deskripsinya biarkan saja ini sebagai contoh ya. Terus juga judulnya elektronik juga di sini. Oke, descriptionnya biarkan saja, kalau mau diisi kata kuncinya biarkan. Terus kita masuk ke data ya. Oke, di sini data induknya karena kita tidak membuat submenu, kita biarkan default. Terus juga di sini untuk SEO-nya, ini SEO untuk search engine optimization. Ini kita akan bahas belakangan. Di sini untuk tampilannya. Nah, kita bisa setting nanti tampilannya, kategori dan sebagainya, biarkan default saja. Oke, next step kita masuk ke umum lagi dan kita masuk ke yang bahasa Indonesia. Karena kita menggunakannya bahasa Indonesia. Di sini kita di nama kategorinya kita ubah menjadi elektronik. Elektronik ya. Seperti itu. Dan deskripsinya biarkan saja. Terus judulnya di sini kita kasih nama dengan elektronik juga. Seperti itu. Dan selanjutnya biarkan default. Langkah selanjutnya jangan lupa kita klik save. Oke, sekarang sudah berhasil teman-teman. Kita lihat apakah sudah. Nah, ini jadi sekarang sudah berhasil kita bikin ya, yaitu menjadi elektronik. Dan yang sini juga ikut berubah teman-teman. Langkah selanjutnya kita akan coba buktikan. Caranya kita akan coba lihat, masuk ke sini teman-teman, ke akun yaitu Bayu Tutor, lalu masuk di sini, masuk ke toko kece. Oke, dan sekarang sudah berhasil ya teman-teman. Di sini untuk kategorinya sudah kita buat, yaitu elektronik. Nanti menunya bisa kita bikin atau bisa dibiarkan saja ini, misalkan MacBook terus juga Windows, atau misalkan elektronik, nanti kategorinya itu teman-teman sesuaikan saja. Oke, next step kita akan lanjutkan. Di sini di fitur kedua, contohnya saya di sini akan membuat fitur atau kategori fashion anak ya. Oke, kita kembali lagi ke sini dan kita masuk lagi ke kategori. Oke, yang kedua di sini kita lihat dulu teman-teman. Kedua adalah di sini komponen ya. Di komponen berarti kita cari komponen. Oke, nah ini teman-teman komponen ya. Kita langsung saja klik yang tanda pensilnya, lalu masuk ke Inggris terlebih dahulu, lalu di sini kita bikin, yaitu dengan, ingat-ingat yang tadi di sini yaitu fashion anak ya. Oke, contoh di sini saya akan kasih dengan fashion anak. Oke, dan di sini untuk judulnya juga kita ubah menjadi fashion anak ya. Oke.
seperti ini. Oke teman-teman, kita copy saja, dan di data juga di sini kategorinya kita lihat dulu di datanya. Data induknya biarkan default. Kalau misalkan gambar bannernya mau diubah nanti teman-teman tinggal ubah, tapi di sini sebagai contoh saya bisa biarkan saja. Dan untuk selanjutnya kita masuk lagi ke umum, karena di SEO dan tampilan biarkan saja. Kita masuk ke bahasa Indonesia. Oke, di bahasa Indonesia kita ubah juga jadi passion anak. Dan di sini untuk judul meta tagnya juga ya, kita kasih dengan passion anak. Di sini untuk tagnya biarkan default dan kita klik save. Oke, next. Di sini di paling atas kita close dulu yang ini. Lalu kita masuk ke sini ke adminnya, lalu kita masuk ke toko kece. Oke, dan sekarang sudah berhasil teman-teman. Dua kategori sudah kita buat. Pertama elektronik dan yang kedua adalah passion anak. Nah ini ya. Nah ini di bawahnya itu ada submenunya ya. Nanti ini bisa disesuaikan. Misalkan di passion anak itu ada misalkan topi, celana, sepatu, itu bisa kita kita bisa tambahkan juga. Contoh di sini di passion anak ada trackball, monitor, dan Pinterest ya. Kita masuk ke sini teman-teman, kita lihat. Nah ini passion anak. Nah di sini ada trackball, ada monitor ya. Kita bisa rubah di sini, misalkan contoh akan saya kasih dengan sepatu ya. Oke, kita klik di sininya, lalu kita kasih di sini teman-teman, misalkan sepatu ya. Sepatu seperti itu. Di sini juga di judul metanya kita ganti menjadi sepatu. Oke, next ke bahasa Indonesianya juga di sini sepatu ya teman-teman, seperti itu. Oke, sorry. Oke, dan di bawahnya di meta tagnya juga kita samakan sepatu dan kita klik save. Oke, kita lihat lagi di sini, kita masuk ke toko kece. Oke, kita lihat mesin anak, dan di sini sudah muncul ya sepatu teman-teman. Oke, mantap ya. Next, di sini masih ada banyak. Sebenarnya langkah-langkahnya masih sama, cuman di sini akan saya buatkan saja biar teman-teman juga paham dan tidak keliru ya. Oke, next langkah selanjutnya di sini kita lihat teman-teman. Contoh yang saya di sini adalah passion muslim, passion pria, passion wanita, gaming, handphone, kamera, kecantikan, dan kesehatan ya. Yang kedua kita akan coba membuat kategorinya itu passion muslim. Oke, di sini adalah tablet ya. Kita masuk lagi kategorinya, kita cari di sini tablet. Oke, apakah ada di sini? Di sini tidak ada, kita masuk ke step 2. Oke, kita cari lagi. Nah, di sini ini tablet ya, teman-teman. Kita langsung saja masuk ke sini. Oke, di sini di bahasa Inggris kita ganti yaitu passion. Nah, ini passion muslim ya. Oke. Muslim. Seperti itu. Oke, lakukan hal yang sama di sini juga ya. Kita ubah, dan kalau misal di bahasa Inggrisnya mau di bahasa Inggris kan nih, nanti teman-teman bisa translate saja. Kalau di sini sebagai contoh saja ya, saya biarkan sama saja bahasa Inggris dan bahasa Indonesia untuk namanya passion muslim. Oke, kita masuk ke bahasa Indonesia, dan di sini kita kasih juga passion muslim, dan di metanya juga kasih passion muslim. Kita klik save. Oke, next kita lihat dulu, jangan dulu di refresh ya teman-teman. Di tablet selanjutnya software. Di software ya, kita akan ganti menjadi passion pria. Oke, kita masuk lagi ke sini, lalu kita cari software. Nah ini kita klik lagi di sini, di umumnya kita rubah untuk nama kategorinya yaitu passion pria ya. Oke, seperti ini. Scroll ke bawah, judul metanya juga kita kasih passion pria, lalu di bahasa Indonesianya juga untuk nama kategorinya passion pria, di meta tagnya juga passion pria. Kita klik save. Oke, next langkah selanjutnya di sini tablet sudah, software sudah. Di sini
untuk ponsel ya. Oke, saya contoh di sini passion wanita. Nah, selanjutnya passion wanita ya. Di sini di font kita akan rubah menjadi passion wanita. Oke, kita cari. Nah, ini teman-teman scroll ke bawah. Nah, ini di sini ada font ya. Kita ubah juga di sini menjadi tadi apa teman-teman, sini yaitu passion wanita ya. Passion wanita. Oke, seperti ini. Scroll ke bawah, di metanya juga kita ubah menjadi passion wanita, dan di bahasa Indonesia juga kita ubah untuk nama kategorinya passion wanita, dan judulnya juga passion wanita. Kita klik save juga. Next, langkah selanjutnya di sini adalah kamera dan MP3 player ya. Di sini saya kasih gaming dan handphone. Oke, kita masuk lagi ke sini. Oke teman-teman, di sini kamera ya teman-teman. Kita cari kamera berarti step 1. Cari kamera di sini. Oke, kita cari kamera. Nah, ini ya. Kamera kita ganti menjadi di sini. Oke, yang tadi adalah gaming ya. Oke, seperti ini teman. Kita scroll lagi ke bawah, di judul meta tagnya kita kasih gaming, di bahasa Indonesia juga di sini kita kasih gaming, dan di meta tagnya kita kasih gaming, dan di sini kita klik save. Oke, satu lagi berarti teman-teman di sini ya, yaitu yang terakhir adalah handphone. Oke, di sininya adalah MP3 player. Oke, di sini kita cari MP3 player. Nah, ini langsung saja di sini kita ubah menjadi handphone ya. Seperti itu. Dan kita scroll lagi ke bawah, di judul tagnya juga dan bahasa Indonesia juga kita ubah. Oke, dan di meta tagnya kita ubah. Oke, lalu kita klik save. Oke, kita sudah berhasil semuanya ya teman-teman. Kita akan coba lihat saja. Di sini kita masuk ke body tutorial, lalu masuk ke toko kece. Oke, kita tunggu, dan sekarang sudah berhasil semuanya kita bikin kategorinya. Pertama elektronik, passion anak, passion muslim, passion pria, passion wanita, gaming, dan handphone. Dan di sini ada beberapa, ada submenu ya teman-teman, submenu seperti ini. Nanti kita juga bisa isi submenu ini dengan apa yang kita butuhkan. Misalkan di handphone ada handset, terus juga showcase dan lain sebagainya. Kita nanti kasih nama saja di sini dengan kategori yang ada di handphone. Contohnya kita masuk lagi ke dashboard admin. Nah, di sini, nah ini nanti kita tinggal ubah saja yang ini nama-namanya yang ada di dalam passion anak, misalkan sepatu dan sebagainya ya. Oke, kita kembali lagi ke sini teman-teman, ke halaman websitenya. Nah, ini ya. Oke, mantap teman-teman ya. Sekarang sudah beres, semua kategori sudah kita bikin dan hasilnya seperti ini. Mungkin itu saja teman-teman di pertemuan kali ini, mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman semua yang mau request bikin aplikasi apa. Silahkan komen saja di kolom komentar, ataupun mungkin bagi teman-teman semua yang kebingungan ya, silahkan komen juga di bawah, nanti Mimin akan coba bantu. Oke guys, sampai jumpa di video berikutnya, semoga bermanfaat. Goodbye.